Persidangan akan segera dimulai. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan sebagai berikut. A. Pengunjung sidang wajib bersifat tertib, tenang, dan sopan. B. Pengunjung sidang dilarang 1. Membawa senjata dan atau benda-benda lainnya yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. 2. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. 3. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. 4. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang. 5. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana dan atau perlengkapan sidang lainnya. 6. Makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. 7. Menghina para pihak, saksi, dan ahli. 8. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan saksi atau ahli selama persidangan berlangsung. 9. Melakukan perbuatan atau tindak yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. 10. Memberikan ungkapan atau pernyataan dalam sidang lainnya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutuskan perkara. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Hakim Konstitusi memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dengan nomor perkara 23-PU-Romawi-2024 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik dari pemohon dan kuasa hukum pemohon dipersilahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Hakim Konstitusi yang saya hormati dan saya muliakan. Perkenalkan, saya Ignatius Immanuel SHMH dan rekan saya atas nama Dimas Wicaksono SHMH, Morisandi SHMH, dan Muammar SHMH. Kami dari kantor Umbrella of Law sebagai kuasa hukum pihak pemohon untuk pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dan terima kasih Yang Mulia. Baik, sesuai agenda persidangan hari ini yaitu pemeriksaan berkas permohon dan pemohon yang akan disampaikan oleh pemohon kepada mahkamah. Jadi kita akan mendengarkan pokok-pokok permohonan oleh kuasa hukum yang nantinya akan masukkan dan nasihat oleh majelis hakim pada persidangan hari ini. Dipersilahkan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, kami bertartangan di bawah ini Ignatius Immanuel SHMH, Dimas Wicaksono SHMH, Morisandi SHMH, dan Muammar SHMH selaku kuasa hukum pemohon. Permohonan pengujian pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, pemohon merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Auladin, Makassar.
Dengan ini, para pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 14 dan pasal-pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Adapun mengenai kedudukan hukum pemohon, pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dengan dibuktikan oleh kartu tanda penduduk. Untuk selanjutnya, dianggap telah dibacakan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 garing PUU garing 2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya. Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan mengenai pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, karena pasal tersebut bertentangan dengan hak konstitusional permohon, yakni hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang dijamin oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh dan memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang dijamin oleh pasal 28F. Kemudian, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang dijamin oleh pasal 28C ayat 1, serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana yang dijamin pada pasal 28C ayat 2. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Adapun mengenai hak dan ataupun kewenangan konstitusional terhadap dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan penguji. Dampak yang ditimbulkan oleh norma yang diuji terhadap hak dan ataupun kewenangan konstitusional pemohon adalah sebagai berikut. Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dirugikan akibat keberlakuan pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 karena pemohon merupakan seorang mahasiswa yang aktif dalam beberapa organisasi, salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam, dan merupakan penggiat media sosial. Pemohon sering menulis dan menyebarkan tulisan yang berisi kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Untuk selanjutnya, mohon izin yang mulia dibacakan oleh rekan saya. Ya, silahkan. Baik, izin yang mulia, saya melanjutkan. Untuk poin C, kerugian dan atau hak kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual. Setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian yang dialami pemohon bersifat potensial karena pemohon berisiko untuk dituntut dan dijatuhkan hukum penjara oleh penegak hukum atas dasar penerapan pasal AKO. Pemohon merasa bahwa risiko tersebut sangat wajar dan nyata mengingat banyak kasus serupa yang telah terjadi di Indonesia di mana para penyebar informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif dianggap sebagai pelaku tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan diancam dengan hukum penjara yang berat. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kemudian pada poin D ada hubungan sebab akibat dalam hal ini kausal verbal antara kerugian, hak, dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan penguji. Hubungan kausal antara norma yang diuji dengan kerugian yang dialami pemohon adalah sebagai berikut pada pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan sebab dari potensi kerugian yang dialami pemohon.
Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi penegak hukum untuk membatasi hak konstitusional pemohon untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan berpotensi mengkriminalisasi tulisan-tulisan atau lisan dalam bentuk video yang dianggap sebagai berita atau pemberitahuan bohong, tanpa standar penafsiran yang jelas dan dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Mengkategorikan perdebatan media sosial sebagai delik keonaran untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Untuk itu, Yang Mulia, kami mengharap bahwa dengan dikabulkannya permohonan judicial review terhadap pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maka kerugian hak konstitusional kami yang diadili tidak akan terjadi, karena pasal 14 ayat 1 telah mendapatkan penafsiran yang jelas oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu delik keonaran tidak lagi mengkategorikan perdebatan di media sosial, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut dan menghukum kami atau siapapun yang menyampaikan informasi dan pendapat bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif dengan menggunakan media sosial atau saluran lain yang tersedia. Dengan demikian, hak kami untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi akan terlindungi dan terjamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kemudian izin Yang Mulia untuk bagian posita akan dilanjutkan dibacakan oleh kawan kami. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Adapun posita dalam permohonan kami kali ini yakni ayat pasal dan atau bagaimana undang-undang yang diuji adalah pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Adapun batu ujiannya yaitu pasal 28, pasal 28 ayat C1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Dan akan kami uraikan pada pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tidak sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar yang menjamin hak asasi manusia, khususnya hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa yang menyiarkan berita atau memberitahukan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Pasal ini bertentangan dengan pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pemikiran dengan lisan dan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Pasal ini mengancam hak asasi manusia dan ancaman pidana yang berat tanpa mempertimbangkan konteks, tujuan, dan dampak dari perbuatan yang dilakukan. Pasal ini tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum mengenai tafsir keonaran yang menjadi unsur utama dalam delik tersebut. Pasal ini tidak memberikan definisi atau kriteria apa yang dimaksud dengan keonaran di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan penafsiran yang subjektif dan sewenang-wenang dari penegak hukum pun, dan tidak memberikan batasan atau standar mengenai tingkat kerugian dan kerusakan yang harus ditimbulkan oleh berita atau pemberitahuan bohong untuk dapat dikategorikan sebagai delik keonaran. Selanjutnya, terhadap pasal 28C ayat 1, di mana pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tentang pidana bagi orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap, yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Pasal ini bersifat preskriptif dan membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam undang-undang. Pasal ini mengatur tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal ini bersifat progresif dan memfasilitasi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Sedangkan material dari pasal ini merupakan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap sebagai unsur delik. Hal ini tentu jika dikaitkan dengan konteks perkembangan teknologi saat ini sangatlah berbahaya jika diterapkan. Informasi yang sangat mudah diterima di media sosial, sehingga dengan fenomena tersebutlah lahirlah Undang-Undang ITE untuk mengatur secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan muatan informasi. Manfaat dari teknologi.
setiap hari bisa didapatkan oleh warga negara. Salah satunya yaitu dengan cara menyebarkan berita menggunakan salah satu fitur yang ada di media sosial, yaitu fitur repost atau posting ulang. Nah, selanjutnya fenomena repost tersebut secara otomatis menyebarkan berita yang tidak lengkap karena memuat konten berita yang tidak dimuat secara lengkap. Selanjutnya, pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur tentang pidana bagi orang yang menyiarkan berita atau berita bohong yang dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Pasal ini bersifat eugenes dan overboard karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan berita bohong. Berita bohong dan keonaran akibatnya, pasal ini dapat menimbulkan penafsiran yang sewenang-wenang oleh pihak penegak hukum yang dapat membahayakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang tentang hak setiap orang yang atas pengakuannya, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini bersifat protektif dan gradatif karena memberikan jaminan bahwa setiap orang akan mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan prinsip penegak hukum yang demokratis. Pasal ini juga mendorong partisipasi aktif sebagai orang dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, bahwa konteks dalam keberlangsungan pasal 14 ayat 1 ini secara historis ketika telah marak berita bohong yang memberi isu bahwa Soekarno akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta. Berita tersebut telah membuat keonaran di kalangan masyarakat. Keonaran yang dicegah terjadi pada saat itu adalah keonaran huru-hara serta fisik atau kericuhan secara langsung. Selain itu, media sosial masuk ke Indonesia di atas abad ke-20 dengan artinya bahwa pada akhirnya undang-undang ini belum terjadi percakapan atau fenomena di media sosial seperti sekarang. Selanjutnya, sehingga perdebatan di media sosial tidak relevan dikaitkan dengan keonaran sebagaimana unsur delik undang-undang tersebut. Meskipun dalam penafsiran penegak hukum pidana dikenal asas exposito forma regulam yang berarti ketika penegak hukum menangani suatu perkara dan perkara tersebut multitafsir, maka penafsiran yang digunakan harus yang menguntungkan terdakwa. Selanjutnya, sehingga asas tersebut diterapkan oleh penegak hukum dalam berbagai putusan. Pasal dalam delik keonaran terjadi multitafsir di dalamnya. Salah satu adalah pakar tata negara memberikan tafsirnya, yaitu keonaran yang dimaksud dalam delik tersebut adalah keonaran secara fisik dan atau huru-hara atau kerusuhan. Hal tersebut dikaitkan dengan konteks dan situasi lahirnya undang-undang tersebut. Oleh karena itu, sudah proporsional dan rasional jika ancaman pidana dalam pasal tersebut 10 tahun. Sekian yang mulia, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin yang mulia untuk melanjutkan bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terampir, dengan ini pemohon memohon kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 inkonstitusional sepanjang delik keonaran dimaknai sebagai huru-hara secara langsung atau kerusuhan fisik. 3. Menyatakan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa para pemohon. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dari apa yang telah diuraikan dalam permohonan ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau diteliti oleh para hakim dan nantinya akan menjadi bahan untuk perbaikan kalaupun itu mau diikuti. Selanjutnya untuk anggota hakim dipersilahkan jika terdapat masukan ataupun masukan dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya yang mulia. Di sini saya akan mulai mengenai dari perihal
Jadi perihal terkait permohonan pengujian pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, undang-undang itu kan normanya biasa diatur dalam lembaran negara. Ini kalau di dalam permohonan langsung ditulis tambahan lembaran negara. Kalau tambahan lembaran negara itu penjelasan. Jadi perihalnya langsung lembaran negara Republik Indonesia tahun dan nomornya. Sudah dilihat dalam permohonan tersebut? Baik, sudah Yang Mulia. Nanti itu tolong diperbaiki ya. Yang kedua tuh biasanya lembaran negara sesuai dengan tahun undang-undang. Apakah ini lembaran negaranya yang benar 1958 atau 1946? Atau bisa juga mungkin pada waktu itu karena belum ada tradisi lembaran negara, lalu lembaran negaranya baru tahun 1958. Yang benar nih yang mana? Nah, nanti tolong itu dicermati. Selanjutnya, kalau memang waktu itu belum ada seperti sekarang ini, tertib administrasi dalam pengundangan mungkin bisa dipahami. Tapi biasanya kalau lembaran negara itu sama dengan tahun dari undang-undang itu. Nanti coba dicermati lagi. Selanjutnya, karena nanti di perihalnya itu ada lembaran negara, nanti pada waktu petitum itu lembaran negara juga masuk. Jadi tidak hanya di perihal, nanti sampai dengan petitum. Kalau dalam isinya itu tidak perlu diuraikan lembaran negara, tapi yang penting itu di petitum. Nanti harus ada lembaran negara, ada tambahan lembaran negara. Itu nanti sampai di petitum. Nah, kemudian kalau saya lihat secara sepintas, format sistematikanya ini sudah sesuai dengan PMK nomor 2 tahun 2021. Apakah kuasa dan para pemohon sudah membaca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021? Baik, sementara dari saya cukup sekian Yang Mulia, saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Yang Mulia Hakim Anggota. Selanjutnya untuk Hakim, apakah masih ada masukan ataupun masukannya dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, sesuai dengan PMK, saya lihat dari format ini sudah sesuai. Kemudian dari uraian ini mulai identitas sudah baik, kemudian kuasanya juga bagus. Namun di sini di dalam permohonan ini ada yang masih belum konsisten. Jadi karena pemohonnya ada 2, maka harus disebut para pemohon. Contohnya di dalam petitum, halaman 20, bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, dengan ini pemohon, harusnya para pemohon karena pemohonnya ada 4 orang, jadi nanti tolong dicermati. Kemudian dari uraian mengenai kewenangan mahkamah, dimulai dari Undang-Undang Dasar sudah tepat. Kemudian Undang-Undang 10 tahun 2024, walaupun tidak spesifik mengajukan pengajuan formil, tetapi itu berkaitan juga. Kemudian PMK 2 tahun 2021, ya lalu pasal yang diajukan permohonan sebaiknya disebutkan. Isi lengkapnya dulu, pasal dan ayatnya, kemudian baru dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji permohonan ini, karena yang diuji adalah norma dari undang-undang. Jadi nanti di akhir dari kewenangan itu ditegaskan soal hal itu. Kemudian soal kerugian konstitusional, ini yang diuraikan di sini, yang kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional para pemohon ini nanti pakai sistematika yang ada di PMK 2 saja. PMK 2 tahun 2021 sebaiknya harus diuraikan. Kalau di sini kan ada bukti-bukti, misalnya para pemohon misalnya menulis yang sangat kritis, konstruktif, ya itu lampiran bukti-buktinya apa. Kalau jadi pegiat sosial, kalau bisa ada lampirannya juga. Kalau tulisannya kritis, konstruktif, saya kira tidak mungkin itu dipidanakan. Kemudian ada yang dikhawatirkan akan bisa dialami pemohon karena ada putusan pengadilan. Coba dicermati dulu putusan pengadilan itu. Kalau memenuhi seseorang yang bisa dipidana misalnya, itu tentu dia harus memenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsur delik itu harus terpenuhi. Ini misalnya di halaman 8 ya, ini berkaitan dengan putusan nomor 305 PID dan seterusnya bukti P7. Jaksa dan hakim mengkategorikan perdebatan di media sosial sebagai bentuk keonaran. Hal yang dialami terdakwa tersebut berpotensi dialami oleh para pemohon nantinya. Itu nanti coba diuraikan ya. Putusan itu dalam kaitan ini kalau apakah ada kesamaannya atau tidak. Atau mungkin nanti kalau bisa juga dicari contoh-contoh yang lain kalau ada kekhawatiran seperti itu. Supaya bisa meyakinkan ada minimal kalau tidak aktual, ada kerugian yang potensial bagi para pemohon. Kemudian yang dijadikan batu uji ini ada beberapa pasal. Norma yang diajukan itu pasal 14 ayat 1, pasal 15. Kalau saya lihat di sini yang pasal yang diajukan batu uji ini juga sudah ada diuraikan di sini. Tetapi ini mungkin nanti bisa lebih dipertajam lagi
Mulai dari alasan-alasan permohonan ini ada pasal 28 dan pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1. Nah, ini nanti dielaborasi lebih jauh. Kemudian terakhir pasal 28F. Kemudian undang-undang ini para pemohon dan kuasa sudah baca belum? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, apakah materinya ini di dalam Undang-Undang 1 Tahun 2023 atau sama sekali belum ada? Baik, izin menjawab Yang Mulia terkait pertanyaan Yang Mulia yang tadi, bahwa muatan pasal 14 itu kami cek di KUHP terbaru, itu sudah masuk Yang Mulia. Baik, sementara dari saya cukup sekian. Yang Mulia, saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua, terima kasih. Ya, terima kasih Yang Mulia. Jadi para pemohon dan kuasanya itu tadi beberapa masukan dari kedua Yang Mulia. Tidak ada lagi yang perlu saya tambahkan, kecuali tadi terkait dengan putusan PN Makassar nomor 35 Pitsus 2021 itu. Jadi supaya dielaborasi lebih lanjut di mana menurut para pemohon atau kuasanya, titik kelemahan dalam putusan 2/305 PN di Makassar itu yang tidak sejalan dengan pemikiran baik dari segi amar maupun dari segi pertimbangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, teknis penulisan juga tadi secara komprehensif disampaikan oleh para Yang Mulia. Tapi ada satu hal yang mengenai penulisan huruf juga itu berpengaruh. Misalnya kata ayat ya, itu huruf A itu ya. Pakai huruf besar mestinya. Itu huruf kecil karena merupakan bagian dari pasal. Itu saja. Jadi sudah lengkap, sudah jelas. Itu jadi apa yang disampaikan oleh para Yang Mulia tadi bisa menjadi bahan untuk memperbaiki permohonan sekiranya mau dipakai atau dipergunakan. Tapi kalau mau tetap dengan permohonannya, tetapi yang pasti kalau menggunakan haknya untuk memperbaiki permohonannya, maka paling lambat harus diserahkan tanggal 5 Maret 2024, paling lambat jam 09.00 WIB. Jadi perbaikan baik hard copy maupun soft copy harus diserahkan sekali lagi paling lambat Selasa tanggal 5 Maret 2024. Ada hal yang ingin disampaikan lagi? Silahkan kalau ada, atau sudah cukup? Baik, sudah cukup Yang Mulia. Baik, jika sudah cukup, dengan ini sidang panel saya tutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Para hadirin yang saya hormati, demikianlah persidangan hari ini untuk perkara nomor 23/PUU Romawi 22/2024. Sekian dan terima kasih.